Apa yang deket-deket tadi suara Kami pengawas pemilihan umum, mengabdi untuk negara dan berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Berdasar undang-undang kami pun berdiri, wujudkan harapan reformasi. Kobar semangat kami tak akan berhenti, ayo awasi. Jujur, adil, mandiri, berintegritas tinggi, menjaga hak pilih di seluruh negeri. Bersama rakyat, awasi pemilu, demokrasi maju. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Pengawas di sini. pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Kita tegakkan keadilan pemilu. Hadirin, disilahkan duduk kembali. Meningkat ke acara selanjutnya, yaitu pengantar diskusi yang akan disampaikan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Subang kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Parahutan Harahap. Waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala hawla wala quwata illa billah. Yang terhormat pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Bang Kiai Zaki Hilmi, yang alhamdulillah hari ini berkesempatan hadir dalam RDK penyelesaian sengketa di Kabupaten Subang. Yang saya hormati seluruh pimpinan Bawaslu Kabupaten Subang, Allah semuanya hadir. Dan saya hormati seluruh teman-teman, sahabat-sahabat, seluruh staf sekretariat Bawaslu Kabupaten Subang. Pertama sekali, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesehatan, keafiatan, dan juga umur yang panjang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa memberikan perlindungan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah
kepada junjungan agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'atnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya. Pimpinan yang saya hormati dan sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia, alhamdulillah hari ini Bawaslu Kabupaten Subang mengadakan RDK dalam rangka menunaikan tugas-tugas kita semua di Bawaslu. Dan khusus hari ini kita melaksanakan RDK penyelesaian sengketa dengan mengambil tema mediasi sebagai alternatif dalam penyelesaian sengketa proses pemilu. Sahabat-sahabat sekalian dan pimpinan yang saya hormati, kita tahu bahwa tupoksi kita di Bawaslu ada 4 hal. Yang pertama mungkin adalah pencegahan, yang kedua adalah proses pengawasan, yang ketiga penindakan, dan yang keempat adalah penyelesaian sengketa. Kita tahu bahwa penyelesaian sengketa ini difungsikan sebagai sarana perlindungan hak politik untuk memilih dan dipilih. Dan juga penyelesaian sengketa juga sebagai sarana pelembagaan konflik dalam proses pemilu dan pemilihan untuk mewujudkan 3 tujuan utama. Yang pertama adalah keadilan, yang kedua adalah kemanfaatan, dan yang ketiga adalah kepastian hukum. Dan itu juga perlu kita sampaikan dan perlu kita ketahui bahwa penyelesaian sengketa juga dalam rangka menunaikan proses keadilan pemilu itu sendiri. Pemilu dan pemilihan yang meliputi sarana dan mekanisme yang menjamin bahwa proses pemilu tidak dirusak oleh penyimpangan dan perlakuan yang melanggar aturan perundang-undangan. Karena itu patut bahwa penyelesaian sengketa ini merupakan salah satu dari ujung tombak dari penegakan keadilan pemilu. Hari ini kita akan membahas dalam RDK ini tentang proses bagaimana sih yang dilakukan oleh divisi penyelesaian sengketa dalam proses menyelesaikan yang mungkin terjadi di dalam laporan ke Bawaslu, seperti misalnya kita tahu bahwa penyelesaian sengketa ada 2 hal, adjudikasi maupun mediasi. Dan mudah-mudahan pada hari ini kita akan membahas itu dengan 2 narasumber. Yang pertama mungkin yang terhormat pimpinan dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Pak Kiai Jaki Hilmi. Terima kasih Bang sudah ikut bergabung dengan kita dengan tugas-tugas yang sekarang mungkin lagi di Bekasi. Dan yang narasumber yang kedua nanti akan juga disampaikan oleh Pak Kordik, Pak Zeki Jauhari, dan juga nanti mungkin akan diberi tanggapan oleh teman-teman sekalian. Sekali lagi terima kasih yang sudah bergabung hari ini, dan saya lihat banyak juga teman-teman dari Bawaslu Purwakarta juga hadir, Kang Jejen, ada juga dari KBB, dan mudah-mudahan RDK ini juga akan meningkatkan kapasitas kita sebagai pengawas pemilu, khususnya di dalam pengetahuan tentang proses penyelesaian sengketa. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar, dan kami dari Bawaslu Kabupaten Subang mohon maaf apabila dalam pelaksanaan RDK ini kurang berkenan di hati para pimpinan dan juga sahabat-sahabat sekalian. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma biqakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua Bawaslu Kabupaten Subang yang telah menyampaikan pengantar diskusi. Untuk selanjutnya meningkat ke acara inti, yaitu pemaparan materi terkait mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa proses pemilu yang akan dipandu oleh moderator. Kepada Saudara Fahri Aulia Rahman Isha, waktu dan tempat. Terima kasih kepada host atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Pak Jaki Hilmi. Yang terhormat
pimpinan Bawaslu Kabupaten Subang, Pak Ketua, Pak Jeki, Bu Juju, Pak Cucu, dan Pak Iman. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya membimbing sebagai moderator pada rapat dalam kantor atau RDK siang kali ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa proses pemilu. Ini menjadi menarik. Apakah dalam alternatif penyelesaian sengketa hanya ada mediasi saja? Apakah mediasi memiliki prosedur yang sama untuk sengketa proses pemilu? Dan bakal banyak pertanyaan dalam RDK kali ini mengenai mediasi tersebut. Tanpa berlama-lama, kepada narasumber pertama, Pak Zaki Hilmi, waktu dan tempat dipersilakan yang seluas-luasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Bawaslu Kabupaten Subang. Senior saya Pak Parahutan. Kemudian anggota Bawaslu Kabupaten Subang, Poldi PS, Pak Jeki, kemudian ada Bu Juju, saya lihat. Kemudian ini yang paling membirakan juga ini, seperti PHL Subang yang saya lihat tadi ada, gitu kan, hadir. Alhamdulillah sudah diberikan kesehatan. Kemudian yang saya hormati juga Kang Cucu, kemudian dari host ya, serta Bawaslu Kabupaten Kota lainnya ada Kang Jejen yang saya lihat, yang saya hormati, dan semoga Allah senantiasa berikan kesehatan kita semua juga, jajaran sekalian Bawaslu Kabupaten Subang. Alhamdulillah saya bisa bergabung. Asli lama tidak menyambangi Kabupaten Subang, tapi karena kondisi maaf agak terputus ya tadi ya, agak terputus ya. Aslinya ingin sekali di Subang karena sudah lama tidak menyambangi sahabat-sahabat di Kabupaten Subang Bawaslu. Yang pertama tentu saya ingin sampaikan beberapa hal terkait mediasi ini dalam aras besar demokrasi. Salah satu yang harus tersedia dalam electoral justice system itu, electoral justice system adalah menyangkut adanya ruang atau kanal bagi pihak yang dirugikan haknya untuk menuntut memperoleh kembali haknya yang dirugikan atau dihilangkan. Itu merupakan beberapa dari hasil penelitian seperti IDEA juga mengupakan itu. Kemudian juga memang kewenangan Bawaslu, saya ingat persis dulu ketika awal-awal Panwas, kewenangan kita tidak ada ruang untuk penyelesaian sengketa. 2007 misalkan ketika saya Panwas pada 2007, kemudian Panwas Pilgub 2008, fungsi pengawasan betul-betul hanya fungsi sekunder dari instrumen yang ada dalam penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan. Terus yang selanjutnya kaitan dengan mediasi, sebetulnya mediasi ini sebetulnya bagian dari saluran yang menurut saya gitu kan, karena prinsipnya lebih mediasi ini menganut prinsip musyawarah. Dalam demokrasi sebetulnya musyawarah itu sendiri merupakan keputusan yang paling tinggi yang kita anut dalam sistem demokrasi kita. Dan dalam beberapa hal juga memang dalam nilai-nilai agama, prinsip musyawarah ini selalu ada gitu kan. Itu yang selalu utama dikedepankan.
belajar dari pemilu 2019 yang lalu, hal-hal yang kerap kali mencuat, ya, itu terkait masalah ketidakpuasan peserta pemilu terhadap profesionalitas penyelenggaraan pemilu oleh penyelenggara. Dalam menangani proses penyelesaian sengketa melalui mediasi ini, tentu tugas Bawaslu ini bagi kita, apalagi dengan posisi yang adjudikasi atau kuasi peradilan, gitu. Kuasi peradilan, posisi kita yang dalam mengambil keputusan hampir hakim sesungguhnya, di mana prinsip hukum soal res judicata pro veripate habetur, jadi putusan hakim itu harus dianggap benar, itu menjadi tanggung jawab moral yang sedemikian besar. Tanggung jawab moral yang sedemikian besar. Sehingga dalam pelaksanaan tugas kita, terutama terkait penanganan sengketa, penanyaan sengketa, itu harus memahami betul atau mengacu betul pada prinsip keadilan. Keadilan tentu yang dimaksud adalah keadilan dengan dimensi yang sangat luas. Keadilan yang dikaitkan dengan prinsip mediasi ini juga tidak saklek kalau menurut saya hanya pada aspek hukum normatif semata. Kita pernah di Bawaslu Provinsi Jawa Barat dalam proses pencalonan itu menangani 2 perkara penyelesaian sengketa yang berangkat dari ketidakpuasan ataupun mempersoalkan putusan dari penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU Provinsi. Di masa pencalonan ada 2 yang diajukan, yakni dari calon perseorangan karena dianggap tidak memenuhi syarat dukungan calon perseorangan, untuk DPD itu ya, DPD itu ya, di calon DPD dianggap tidak memenuhi syarat dalam hal menyampaikan dukungan. Yang kedua dalam proses pencalonan dari unsur partai politik, yakni dicoretnya oleh KPU karena adanya temuan baru bahwa yang bersangkutan belum memundurkan diri dari lembaga yang ditanggung oleh negara. Disyaratkan salah satunya itu. Nah, dalam proses penanganan penyelesaian sengketa, tentu di tahap awal yang kita lakukan adalah proses mediasi, ya, mediasi antar pihak. Kalau kita lihat secara terminologi, mediasi yang saya ketemukan itu, mediasi itu adalah sebetulnya teksnya lebih pada kompromi para pihak yang bersengketa untuk mencari jalan keluar, ya, titik temu. Nah, yang menarik sekali sebetulnya ketika proses mediasi ini tidak terjadi, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua, ada mediasi, ada judikasi. Apabila terjadi, maka lanjut di proses adjudikasi. Banyak hal-hal yang cukup menarik dalam proses mediasi yang bisa kita ambil pelajarannya. Karena bukan hanya sebetulnya menyangkut regulasi yang ada, bagaimana keterampilan skill individu dari fasilitator, mediator dalam hal ini, untuk merumuskan yang ada sampai kemudian persoalan titik temu dari para pihak yang bersengketa, ya. Halo? Masih terdengar suaranya? Masih ada, Pak. Ini mohon maaf suaranya nggak stabil, ya. Dalam hal mediasi sebetulnya ada beberapa hal yang menjadi asas mediasi, ya. Ya, asas mediasi yang ada itu, yang pertama adalah asas itikat baik, bahwa mediasi ini dilandaskan pada sikap itikat baik para pihak yang sengketa untuk menyelesaikan persoalan yang muncul atau yang disengketakan dengan cara sebaik-baiknya, ya. Yang kedua adalah asas kontraktual. Asas kontraktual ini adalah bahwa hasil kesepakatan, ya, hasil kesepakatan titik temu dalam proses mediasi ini
ini merupakan kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak menjadi keputusan bersama. Yang selanjutnya adalah asas mengikat, ya, asas mengikat bahwa apa yang sudah diputuskan dalam proses mediasi ini juga merupakan mengikat kedua belah pihak, baik yang pemohon ya maupun yang yang diajukan atau termohon itu sendiri. Yang selanjutnya adalah asas kebebasan berkontrak dalam membuat kesepakatan yang ditertuangkan dalam semacam MOU semacam itu atau buah putusan mediasi itu berangkat dari tanpa adanya intimidasi ataupun perasaan tertekan dari para pihak. Yang selanjutnya adalah asas kerahasiaan, ya, asas kerahasiaan. Tentu kita dalam penyelenggaraan pemilu dan demokrasi di Indonesia kita menghadapi dua rezim penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. Dalam regulasi kita memang ada perbedaan-perbedaannya cukup fundamental, baik dari sisi kewenangannya maupun dari sisi produk penyelesaian sengketa yang kita bisa lakukan. Nah, kita bisa membandingkan misalkan dari sisi aspek atau terminologi ataupun nomenklaturnya, kalau pemilu itu sengketa proses, kalau kemudian pemilihan itu sengketa pemilihan. Kalau kemudian dari mekanisme penyelesaiannya, ya, kalau di pemilu itu ada mediasi dan adjudikasi, kalau di pemilihan itu musyawarah, ya. Kemudian aspek hari penanganan, ya, aspek hari ya. Dari permohonan, kalau pemilu itu, kalau pemilihan itu laporan atau temuan. Kemudian sifat putusan final dan mengikat untuk pemilu, ya. Kalau kemudian pemilihan ini mengikat. Nah, yang menarik memang kewenangan yang sedemikian besar dalam hal penyelesaian sengketa melalui mediasi itu tidak serta-merta, ini misalkan dalam pilkada ya, pemilihan, itu tidak serta-merta dilaksanakan oleh penyelenggara. Kita pun sebetulnya secara kewenangan yang diatur oleh Bawaslu kita, sebetulnya ada kewenangan misalkan Bawaslu Provinsi itu bisa dikoreksi oleh Bawaslu RI. Terhadap contoh kasus yang saya sampaikan tadi itu, terhadap putusan calon DPD RI, Bawaslu Jawa Barat juga dikoreksi. Yang dinyatakan proses mediasi tidak tercapai, kemudian adjudikasi. Dalam adjudikasi itu kemudian kita putuskan bahwa dalam hal ketetapan KPU Provinsi Jawa Barat sudah dianggap benar, tetapi kemudian terkoreksi di Bawaslu RI. Kemudian juga kalau untuk pencalonan yang partai politik kita memang tidak putusan kita betul-betul final, tidak ada koreksi juga dari Bawaslu RI. Kemudian juga yang terjadi tadi soal kewenangan Bawaslu RI betul memang mutlak untuk bisa mengkoreksi, sedangkan dalam pemilihan ini tidak ada koreksi atau kewenangan dari Bawaslu RI. Yang selanjutnya juga saya ingin sampaikan, apa saja yang kemudian peran mediasi ini kita lakukan, ya. Yang pertama tentu juga harus ditilik dari subjektum litis, ya, atau subjek sengketa yang terjadi, ya. Mulai dari pemohon, termohon, kemudian pihak terkait, ya. Yang kedua adalah dari objek sengketa yang muncul, ya. Objek sengketa yang muncul yaitu biasanya menyangkut di seluruh tingkatan sesuai lokusnya, gitu kan, berupa surat keputusan ataupun berita acara, ya, berita acara. Ini merupakan objek sengketa atau objektum litis dari yang muncul dalam persoalan.
yang menarik menurut saya gitu kan, yang menarik dalam proses mediasi yang kita bisa lakukan gitu kan, ini juga menjadi koreksi ataupun menjadi catatan kita bersama. Jawa Barat termasuk yang beruntung ya, karena sudah 27 kabupaten kota, Pak Jeki ini yang termasuk di dalamnya, yang sudah memiliki sertifikat mediator. Indonesia itu baru berapa provinsi ya, baru. Dan Pak Kordip PS sebetulnya kalau tidak terhambat kondisi yang saat ini ada refocusing, ya tidak hanya terhadap Kordip PS, karena semua anggota Bawaslu itu pasti akan menjadi mediator. Ya, pimpinan sidang, persidangan kita sekalipun gitu kan, itu kan bergantian. Memang apa namanya refleksi dari saya lihat ini selamat datang Mama Pahmi di PS Ciamis ya. Menurut saya itu beberapa hal yang kaitan dengan apa namanya hal-hal yang terjadi selama ini. Yang lain saya pikir nanti soal teknis tahapan musyawarah, saya yakin sudah ada, sudah kita pahami bersama, itu dinyangkut mulai dari penyampaian permohonan, kronologis permasalahan, ya kemudian juga perundingan atau kesepakatan, penyusunan kesepakatan pemohon dengan termohon, kemudian penandatanganan berita acara musyawarah, kemudian penuangan berita acara musyawarah, ya. Kemudian wajib dari prinsipal, kemudian kuasa hukum. Nah, posisi kuasa hukum ini hanya mendampingi, karena memang yang punya hak atau kemudian menyatakan itu memang adalah para prinsipal, dalam hal ini pemohon dan apa namanya termohon. Kemudian apabila tidak terjadi kesepakatan, baru tahapan musyawarah secara terbuka ya. Saya pikir sebagai sebuah sebagai sebuah pendahuluan itu yang bisa saya sampaikan, karena saya meyakini masih banyak hal yang ke depan tantangan soal kewenangan Bawaslu, terutama menyangkut penyelesaian sengketa ini, apakah di tahun 2024 ini nanti masih akan memiliki kewenangan yang sama atau hilang, atau kemudian kewenangan yang lebih tinggi. Ini tergantung pada putusan nanti pada akhirnya ya. Yang kedua adalah peran mediasi ya, baik yang secara formal, saya katakan secara formal maupun secara tidak formal, karena sebetulnya ada peran-peran lembaga dari Bawaslu yang menyangkut penyelesaian sengketa melalui mediasi yang tidak formal. Misal apa? Misalkan biasanya itu kalau di pengawasan itu ya mengalami. Misalkan ketika titik lokasi kampanye, titik lokasi pemasangan alat peraga kampanye dan sebagainya. Itu sebetulnya seluruh proses yang dijalani dari hasil pengawasan pencegahannya itu juga pasti menemukan kendala-kendala dan posisi yang pada akhirnya Bawaslu dituntut untuk memiliki kapasitas menyelesaikan persoalan melalui mediasi. Jadi kalau yang saya katakan sebagai mediasi, peran mediasi yang informal dalam rangka praktek-praktek di masa-masa kampanye sekali. Bahkan yang kemarin pilkada soal Zoom sekalipun ya, kampanye melalui daring sebagainya, itu juga banyak kemudian temuan yang menarik. Tantangan ke depan menurut saya, di samping dari sisi kewenangan regulatifnya ini, apakah sama ataukah lebih kuat ataukah dihilangkan,
tantangan situasi saat ini. Kemarin di Kota Bogor itu ada diskusi ya LBK menyangkut bagaimana penyelesaian sengketa melalui penggunaan teknologi, ya teknologi perumusannya sudah ada dan sebagainya. Saya melihat ya kalau Mahkamah Konstitusi sudah lama ada, Mahkamah Konstitusi sudah gunakan itu ya dalam persidangan-persidangannya gitu kan. Nah kalau kita ini ke depan payung hukum kita secara regulatif itu juga belum ada. Bagaimana kemudian juga ke depan kalau pandeminya ini masih sampai 2024 ada proses sengketa antar peserta maupun sengketa dengan penyelenggara yang kemudian peran Bawaslu harus melakukan proses mediasi. Nah model penyelesaiannya ini saya pikir kita masih banyak bolongnya di sisi regulasi itu. Itu yang menurut saya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya pikir sahabat-sahabat yang sudah bersertifikat ini jauh lebih sah menyampaikan materi. Pak Jeki itu kan sudah daripada yang tidak bersertifikat, bukan lulusan dari Akademi Fasilitator Mediasi atau Akademi Mediator gitu kan. Jauh lebih, karena kemarin saya dengar sangat berat sekali ya, sangat berat sekali. Dan tentu saja kita sangat terbuka, ini forum yang lebih santai, lebih cair. Saya sebetulnya sudah siapkan slide, tapi nanti saya kirim setelah selesai acara ini saja. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Dan ini juga mohon izin, ya tidak bisa sampai selesai nih Pak Jaki, hapunten. Ya, terima kasih. Ini sedang juga mempersiapkan untuk SKPP Kota Bogor. Jadi selesai Kabupaten Bekasi, lanjut ke titik ke-5 di Kota Bogor. Saya harus koordinasi Zoom khusus dengan Bawaslu RI terkait target capaian. Karena dari 100 titik lokasi yang ada di Indonesia, ini baru sampai ini baru 37 titik lokasi. Jadi Bawaslu RI di sore ini juga khusus saja beberapa provinsi yang diundang akan melakukan Zoom meeting terkait penyelesaian pelaksanaan SKPP di titik lokasi yang ada. Itu yang bisa saya sampaikan. Nanti saya secara secara mengalir saja saya akan mengikuti forum ini, tapi mohon izin nanti bila sudah masuk saatnya untuk rapat koordinasi dengan Bawaslu RI, saya izin lab ya, Pak PS. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya apresiasi juga untuk Bawaslu Kabupaten Subang di tengah keterbatasan kita, tidak menjadikan diri Bawaslu Subang ini menjadi miskin inovasi untuk peningkatan kapasitas kelembagaan, kapasitas SDM yang ada di Kabupaten Subang, apalagi ini cukup diminati oleh beberapa Bawaslu kabupaten kota lainnya. Selamat ya untuk Kabupaten Subang. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Zaki Hilmi atas materi yang diberikan, dan ini menarik bahwa mediasi yang merupakan musyawarah untuk mencapai mufakat harus selalu diutamakan. Dan khususnya untuk divisi penyelesaian sengketa harus memahami betul prinsip keadilan, dan ini yang sulit untuk menuju prinsip keadilan tersebut. Selain menyangkut aturan bahwa keahlian dari mediator dalam menangani para pihak yang bersengketa menjadi poin penting untuk menjunjung prinsip keadilan tersebut. Semakin menarik pembahasan kita kali ini. Selanjutnya, tanpa berlama-lama, untuk narasumber kedua kepada Pak Jeki Johari selaku Divisi Penyelesaian Sengketa Kabupaten Subang. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih pengatur acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil azim. Yang saya hormati pimpinan Bawaslu Jawa Barat, walaupun di tengah kesibukannya sampai bisa menyempatkan waktu untuk bisa hadir. Ya cuman ini karena kondisi PPKM seperti ini hanya bisa dengan Zoom. Tapi kami dari Bawaslu Kabupaten Subang, saya ucapkan terima kasih pada pimpinan Bawaslu Jawa Barat. Yang saya hormati, Ketua, ikut anggota Bawaslu Kabupaten Subang, dan juga sahabat-sahabat semuanya yang bisa hadir di acara Zoom atau daring seperti ini. Kebetulan untuk acara ini acara penyelesaian sengketa. Bagaimanapun juga orang pemohon maupun termohon yang lagi punya permasalahan akibat dikeluarkannya dari keputusan atau berita acara dari KPU sesuai dengan tingkatannya. Ya mungkin ini Bawaslu Kabupaten Kota itu akibat dikeluarkannya keputusan atau berita acara yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten. Nah di sini apa? Mediasi sebagai alternatif dalam penyelesaian sengketa proses pemilu. Artinya apa yang dikeluarkan oleh surat keputusan dari KPU itu seperti apa? Kalau misalkan ada yang pemohon atau dalam artian dirugikan seperti ini mengadunya kemana? Setelah dari pengawasan, terus ada penindakan. Nah, kalau misalkan itu kurang puas dari seperti itu, maka akan ke penyelesaian sengketa. Bagaimanapun juga penyelesaian sengketa ini disebut sebagai mahkotanya. Artinya apa? Semua orang akan menunggu keputusan yang adil, hasil musyawarah kedua belah pihak. Kenapa? Karena ditunggu orang Bawaslu itu kan untuk dijamin kenetralitasnya, dijamin kerahasiaannya. Karena inilah kalau misalkan di mediasi itu kan yang utama itu sampai ada keputusan hasil musyawarah, artinya bisa diterima baik pemohon maupun termohon. Penangannya sederhana, waktu singkat dan murah, artinya tidak terlalu berbelit-belit, artinya tidak memakan waktu yang harus lama kan gitu kan. Di sini cukup pemohon dan termohon akibat yang dikeluarkan. Dari dasar hukumnya, Kominfo Bawaslu nomor 5 tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas Perbawaslu nomor 18 tahun 2019 acara penyelesaian sengketa proses pemilu. Kewenangannya itu kewenangannya sesuai dengan tingkatannya. Kalau KPU provinsi, nanti Bawaslu provinsi, dan itu kalau kabupaten kota itu dengan KPU kabupaten. Dan mekanisme penyelesaian sengketa itu proses pemilu itu ada dua, ada mediasi dan adjudikasi. Definisi dari mediasi itu adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Itu Perman pasal 1 ya. Mediasi atau alternatif penyelesaian sengketa Indonesia adalah merupakan kultur atau budaya bangsa Indonesia itu sendiri. Apa itu? Disebut sebagai kita harus bermusyawarah. Penyelesaian itu bermusyawarah. Kita untuk mencapai kesepakatan bersama, kesepahaman bersama kan itu. Baik dalam masyarakat nasional maupun sebagai dasar negara Pancasila yang dikenal dengan istilah musyawarah untuk mufakat. Dalam klausul suatu kontrak atau perjanjian pada bagian penyelesaian sengketa selalu diikuti dengan kata-kata kalau terjadi sengketa atau perselisihan akan diselesaikan dengan cara musyawarah, dan apabila tidak tercapai suatu kesepakatan akan diselesaikan di pengadilan.
Berapa unsur penting dalam mediasi antara lain sebagai berikut. Satu, mediasi adalah proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan. Akhirnya perundingan apa? Pemohon dan termohon di situ, terutama untuk pemohon, di situ ada keinginan, di situ ada cita-cita, di situ ada harapan. Maka yang dihasilkan dari hasil mediasi itu akan menjadi kepuasan tersendiri lah buat pemohon. Begitupun juga yang termohon kan. Mediator terlibat dan diterima para pihak yang bersengketa di dalam perundingan. Nah, mediator ini harus bisa diterima baik oleh pemohon maupun termohon. Kalau misalkan salah satu tidak terima, ya mungkin tidak pakai mediator yang itu atau ganti pada mediator yang lain. Tapi dalam proses pemilu, yaitu jadi Bawaslu, karena ada divisi penyelesaian sengketa itu sendiri. Mediator di sini bertugas itu membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian. Penyelesaian harus seperti apa? Nah, penyelesaian itu harus bisa diterima oleh semuanya. Ya, keputusan itu harus bisa diterima oleh kedua belah pihak. Nah, di situ Bawaslu tidak boleh berpihak kepada pemohon maupun termohon. Itu harus benar-benar netralitasnya. Dan hasil keputusan mediasi itu dijamin kerahasiaannya. Ya, jadi yang tahu itu hanya untuk pemohon dan termohon maupun mediator itu sendiri. Nah, di sini apa keputusannya? Mediator itu tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama perundingan berlangsung. Nah, ini artinya keputusan ya itu ada di pihak pemohon dan termohon. Mediator itu hanya menuntun bagaimana keinginan, apa yang jadi keinginan, apa yang jadi harapannya, apa yang menjadi cita-citanya itu ke pemohon. Itu dijamin netralitasnya. Tujuan mediasi adalah mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa. Nah, di situ ada permasalahan pemohon kan gitu. Akibat dikeluarkannya tadi objeknya itu keputusan dari KPU kabupaten kota. Nah, di situ kan ada permasalahan-permasalahan yang dianggap merugikan untuk pemohon. Nah, di situ apa saja kita gali, permasalahan apa yang dirugikannya itu. Kalau misalkan permasalahan itu sudah bisa diterima dan ada kesepahaman dan kesepakatan, yaitu kita catat di mana kesepahamannya, kan gitu. Atau misalkan itu tidak ada kesepakatan, mari kita dibuat gitu, dibuat sampai kita ada punya keputusan hasil musyawarah sampai akhirnya dalam mediasi itu tidak tercapai kesepahaman kedua belah pihak itu sendiri. Nah, di sini Bawaslu Kabupaten Kota dalam mediasi penyelesaian sengketa itu proses pemilu dengan tahapan ada tahapan-tahapannya kan. Yang pertama itu pimpinan mediasi menyampaikan pernyataan pembuka. Pernyataan pembuka itu artinya memperkenalkan pemohon dan termohon kan gitu. Di situ tidak boleh direkam hasil acara mediasi itu kan. Artinya tidak boleh keluar semua dalam perundingan mediasi itu sendiri ya. Dan penyampaian kronologi permasalahan dari para pihak. Apa sih permasalahan dari pemohon sampai dia menyebabkan jadi sengketa, dan termohon juga akan seperti itu, akan diminta kronologi kejadian-kejadiannya seperti itu. Yang ketiga itu perundingan kesepakatan penyelesaian sengketa proses pemilu. Ya, di situ kita bermusyawarah ya, secara mufakat untuk mencapai kesepakatan bersama. Dan juga mediator di sini itu akan menyusun kesepakatan para pihak ya. Itu semuanya permasalahan itu dicatat dan keinginan-keinginan juga dicatat, itu makanya menghasilkan hasil keputusan. Sampai akhirnya jadi ada penandatangan berita acara kesepakatan atau
ketidaksepakatan. Itu harus dicatat supaya pihak pemohon itu punya pegangannya masing-masing. Lanjut. Ya, barangkali itu saya tambahan, itu tadi juga sudah disampaikan banyak sekali oleh pimpinan Provinsi Jawa Barat, Pak Jakil ini. Sekali lagi mohon maaf, karena waktu karena ada kekurangannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahumma bi'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Jeki atas pemaparan materinya. Persoalan ke depan dalam mediasi divisi sengketa, bahwa tantangannya selain mengenai regulasi juga melalui teknologi. Apakah di pemilu yang akan datang mediasi dilakukan secara daring? Dan itu mungkin saja bisa terjadi. Dalam mediasi divisi penyelesaian sengketa, mediator harus dapat diterima oleh kedua belah pihak. Apabila tidak diterima, maka tidak bisa menjadi mediator dan harus mencari pihak yang lain atau orang yang lain yang diterima oleh kedua belah pihak. Dan mediasi ini juga bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang mendapatkan keadilan bagi kedua belah pihak. Dan apabila kesepakatan dan keadilan telah dicapai, maka penandatanganan berita acara akan dilaksanakan. Kepada acara selanjutnya, bagi para peserta yang ingin memberikan pertanyaan, dipersilahkan. Silahkan bagi yang ingin bertanya, kita membuka 3 pertanyaan terlebih dahulu. Ya, moderator izin bertanya. Ya, silahkan Rizky Hutagalung pertanyaannya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau menanyakan mengenai salah satu tujuan untuk mediasi itu mencapai kesepakatan dan keadilan dari dua belah pihak. Nah, apakah ada kemungkinan kalau misalkan setelah mediasi itu dilakukan, setelah itu juga ada kesepakatan, akan tetapi di balik atau setelah itu masih juga ada yang mengungkit kembali atau seperti membuka gugatan kembali seperti itu. Nanti penyikapannya seperti apa? Terima kasih. Terima kasih kepada Rizky. Pertanyaan selanjutnya dipersilahkan. Oke, sambil kita menunggu pertanyaan selanjutnya, mari kita berikan kepada narasumber untuk menjawab pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, bagaimana sikap Bawaslu apabila telah tercapai kesepakatan dalam mediasi, ada pihak yang mengungkit kembali persoalan tersebut? Kepada narasumber, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih, Pak Rizky. Pertanyaannya yang tadi kan artinya ada misalkan permasalahan yang sudah dimediasi. Setelah dimediasi itu ada yang diajukan lagi kan. Nah, itu kan akan diperiksa dulu. Permasalahannya itu apa dulu kan itu? Akan diajukan jadi untuk dimediasikan atau permasalahan apa dulu kan? Kalau misalkan permasalahan yang sudah diselesaikan oleh mediasi, itu kan tinggal dikasih keterangan hasil keputusan pemohon dan termohon itu sudah mencapai kesepakatan. Itu tidak bisa lagi diulang lagi permasalahan itu, walaupun
sudah ada keputusannya. Itu tidak bisa. Kalau memang sudah ada hasil keputusannya, hasil keputusan kesepakatan, itu kan kedua belah pihak itu sudah mencapai kesepakatan. Gitu. Barangkali itu yang saya sampaikan. Terima kasih Pak Eki. Rizky, mungkin ada tambahan? Tidak cukup, sudah cukup jelas. Terima kasih. Silahkan ke pertanyaan selanjutnya. Silahkan Pak Ari untuk berikan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin ini pertanyaan yang bersifat umum kepada narasumber yang ditanyakan. Jika tadi berkaitan dengan kalau di dalam mediasi, jika ada satu pihak ingin melakukan mediasi, tetapi satu pihaknya yang lain itu terkesan mengulur-ngulur, berarti kan tidak akan ada titik temu di antara dalam proses mediasi. Jika kemudian yang ngulur-ngulur waktu itu kemudian menginginkan proses mediasi, lalu kemudian yang menginginkan mediasi itu kebalikannya, menjadi tidak ingin melakukan mediasi atau mengulur-ngulur mediasi, nah itu seperti apa kedudukannya? Apakah itu bisa tercapai sebuah bentuk mediasi ataukah sama sekali gagal, tidak bisa terjadi sebuah mediasi dan tidak bisa diambil sebuah keputusan di dalam sebuah hal sengketa berkaitan dengan pemilihan umum? Baik, untuk Mas Ari, itu kalau misalkan mediasi itu ruang yang disiapkan atau yang disediakan oleh Bawaslu. Nah, dalam proses pemilu itu, kalau peserta misalkan dirugikan hasil keputusan dari yang dikeluarkan oleh KPU, ya KPU Kabupaten Kota, itu artinya ada yang dirugikan. Nah, makanya dia mengadunya kemana kan gitu untuk menyelesaikan sengketa ini, permasalahan ini, yaitu ke Bawaslu bagian penyelesaian sengketa. Nah, yang tadi kalau misalkan yang satu mengulur waktu, kan di situ pemohonnya siapa, termohonnya siapa. Nanti kalau misalkan pemohon sudah memenuhi syarat untuk mengajukan, ya, untuk dimediasi, kan gitu. Kita menjadwalkan untuk memanggil. Kalau misalkan itu semua tahapan, semua keadministrasian itu sudah lengkap, kita panggil termohonnya, kan gitu. Nah, kita kan dudukkan bersama. Kalau misalkan termohon, ya, gitu, mengulur-ngulur waktu. Nah, kan di Bawaslu juga ada waktu. Kalau misalkan itu persyaratan ke administrasinya sudah registrasi, itu kan artinya sudah diberi nomor registrasi. Itu kan waktu berjalan, waktu berjalan, tetap sidang harus dilaksanakan. Dan kalau misalkan si termohon itu tidak bisa kita panggil, prosesnya itu kita panggil dalam persidangan pertama, kan gitu kan. Oh, dia tidak hadir, kita panggil lagi, dijalankan lagi, untuk sidang yang kedua dipanggil lagi, kan gitu. Itu ada buktinya. Nah, sampai panggilan ketiga. Nah, kalau misalkan itu tidak ada, ya tidak ada untuk dimediasi, kan gitu, ya. Karena itu harus semuanya tahapan itu harus terpenuhi, keadministrasiannya juga harus terpenuhi. Kenapa? Karena pemohon itu juga kalau dimediasi juga ada yang termohonnya. Kalau hanya pemohonnya aja kan nggak jelas, ya. Barangkali itu, Mas Ari. Bagaimana Pak Ari, apakah ada tambahan atas jawaban dari narasumber? Nanti bisa sambil di kelanjutan nanti.
di belakang layar. Siap. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Jejen bahwa mediator mempunyai posisi yang sangat penting untuk mencapai mufakat atau win-win solution. Faktor apa saja yang dapat menggagalkan proses mediasi penyelesaian sengketa pemilu sehingga tidak diperoleh hasil mufakat? Dan apakah langkah selanjutnya untuk mediator? Kepada narasumber dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Jejen yang dari Purwakarta untuk pertanyaannya. Itu kan mediasi juga punya prinsip dasar untuk mediasi, kan? Ada tertutup, ya, dijamin kerahasiaannya, mediator harus benar-benar netral, ya, tidak diwakilkan, ya, dan juga ada kesepakatan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dan di sini tidak ada kaupus, itu kan. Dalam mediasi itu tidak ada kaupus. Kenapa non kaupus? Karena Ketua Bawaslu Kabupaten Kota atau misalkan provinsi selama proses mediasi itu dilarang berkomunikasi atau melakukan pertemuan atau membuat perjanjian dengan salah satu pihak, baik di luar atau di dalam forum mediasi. Ya. Itu seperti itu Pak Yudin. Terima kasih. Ada tambahan mungkin Pak Jejen? Cukup. Terima kasih Pak Jeki. Siap, terima kasih. Sampailah kita pada penghujung acara. Saya kembalikan kepada host. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.